ini kita bisa bertatap muka, berkumpul kembali dalam pembelajaran PAI kelas 11. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita supaya kita bisa terus thalabul ilmi menjemput ilmu yang sudah Allah curahkan kepada kita di dunia supaya kehidupan kita lebih berkah. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Boleh KM-nya disiapkan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dimulai. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi memenuhi janji. Nah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 klase F, kita akan belajar tentang cabang iman, syu'ab al-iman, materi memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Siap semua? Siap. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman atau syu'ab al-iman tentang memenuhi janji. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu meyakini bahwa cabang-cabang iman keterkaitan antara iman, Islam dan ihsan adalah ajaran agama. Bisa dipahami? Oke, fokus kita pada pembelajaran kali ini akan membahas mengenai pengertian, apa sih yang dimaksud dengan memenuhi janji, kemudian dalil nakliknya, perintah dari memenuhi janji terdapat dalam Quran dan hadis apa, kemudian macam-macam janji ada berapa, balasan untuk orang yang sudah memenuhi janji dan tidak memenuhi janji apa yang dia dapatkan, kemudian manfaat yang bisa diambil ketika seseorang sudah menunaikan janji dalam kehidupannya, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Apa sih manfaatnya? Nah, sebelumnya kita akan menggali pengetahuan awal tentang memenuhi janji. Ada yang tahu apa makna memenuhi janji? Memenuhi janji itu apa sih? Menepati janji. Kemudian, apakah janji itu penting untuk ditepati? Penting sekali. Kemudian
Nanti kita bahas. Oh, mengenai pengertian dari memenuhi janji. Bu berdiri ya. Lihat ke slide yang ada di depan. Pengertian memenuhi janji. Kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Apa Cina dalam bahasa Arabnya? Akad. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Nah, tolak ukur seseorang beriman atau tidaknya dilihat ketika dia mampu menepati janji atau tidak. Maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan kita diingatkan bahwa setiap janji yang sudah kita buat baik kepada manusia baik maupun kepada Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya, dalil naqli atau perintah tentang memenuhi janji terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Baca yang bagian akhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ahda kana mas'ulan. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, jadi perintah untuk memenuhi janji terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 pada penggalan ayat tersebut. Selanjutnya, macam-macam janji. Tadi kita udah jawab ya, macam-macam janji ditanya ada berapa? 2. Yang pertama, janji kepada Allah. Kapan nih kita berjanji kepada Allah? Ternyata semua manusia tak terkecuali, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, apapun agamanya, pernah membuat janji kepada Allah di dalam ruh atau di alam rahim. Dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah, akan percaya bahwa Allah itu Rabb-nya, dan berjanji menjadi hamba yang taat. Sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah itu sudah menyumpah kamu, sudah mengambil kesaksian kepada kamu ketika di alam ruh, di dalam kandungan rahim ibumu, untuk senantiasa taat kepada Allah, meyakini Allah sebagai Rabb kamu, begitu ya? Nah, nanti di akhirat ketika Allah tanya lagi, kamu gak akan pernah lupa karena sudah direkam semua itu sudah terjadi, gitu ya. Terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Kamu akan aman kepada orang tua, kepada lembaga, gitu ya. Janji kepada manusia adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Seperti nanti kamu kalau mengikuti program PKL, gitu ya. Nah, ada MOU, perjanjian ikatan kerja atau perjanjian kegiatan dinas di antara sekolah dengan lembaga instansi pemerintah baik di desa, kecamatan maupun di perbankan, gitu ya, kantor pos juga. Itu salah satu bentuk perjanjian kita dengan lembaga. Nah, janji yang dibuat di antara sesama manusia seperti perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya, silahkan ditunaikan asal tidak ada janji yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti sabda Rasulullah, setiap syarat janji yang tidak sesuai dengan kitabullah, dengan Al-Quran, menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Jadi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran, maka tunaikan janji itu. Namun jika sudah bertentangan atau batil, jadi hukumnya tidak sah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai sini paham? Paham. Saya mengerti? Bisa. Lanjutkan. Balasan memenuhi janji.
janji adalah mendapatkan apa? Dosa dari Allah. Dosa nggak sih nggak memenuhi janji? Dosa. Hidupnya menjadi tidak tentram dan reputasi atau penilaiannya akan buruk dalam hubungan interaksi sosial di masyarakat. Jangan punya janji sama orang itu, atau jangan beradaptasi dengan orang itu karena si etama katalah tidak memenuhi janji, gitu ya. Nah, karena kalau sudah pernah ada cacat sekali, biasanya kepercayaan itu hilang ya. Nah, kemudian manfaat memenuhi janji ada 4. Yang pertama, mendapatkan predikat sebagai mutakin atau orang yang bertakwa. Kemudian, sebab datangnya keberhasilan, keamanan, ketentraman, dan jauh dari adanya konflik perselisihan. Ketiga, menghindari pertumpahan darah, terjaga dari mengambil hak orang lain. Jadi kita terjaga ya, tidak akan pernah mengambil hak orang, baik dari pihak muslim maupun non-muslim ketika kita melaksanakan kerjasama antara manusia baik perorangan maupun lembaga. Kemudian terakhir dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Tuh, Masya Allah ya, manfaat yang bisa kita ambil ketika seseorang sudah menepati janji. Nah, itu tadi pemaparan tentang materi memenuhi janji. Pertama, pengertiannya. Yang kedua, dalil nakliynya, perintah memenuhi janji. Kemudian yang ketiga, macam-macam janji. Yang keempat, balasan yang diperoleh ketika kita sudah memenuhi janji dan tidak memenuhi janji. Yang terakhir, manfaat yang didapat ketika seseorang sudah memenuhi janji. Ya, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kamu kemarin sudah dibagi kelompok oleh ibu untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, satu kelas terbagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Sudah sesuai posisi duduknya? Sudah. Nah, untuk kegiatan sekarang, ibu akan memberikan ilustrasi cerita sebagai pengantar kamu tema berdiskusi. Nih, ibu ada cerita nih. Pertama, ada seseorang peserta didik yang berjanji kepada temannya untuk datang tepat waktu. Dia ada janji nih sama temannya mau datang tepat waktu. Namun terhalang sesuatu yang tidak terduga. Nah, tiba-tiba dia nggak bisa datang. Nggak tahu gimana alasannya, dia nggak bisa menepati janji yang sudah dia buat dengan temannya. Tugas pertama, silakan kamu identifikasi pentingnya janji dan konsekuensi dari tidak menepati janji. Setiap kelompok silakan identifikasi penting nggak sih janji itu untuk ditepati. Yang kedua, bagaimana konsekuensi dari tidak menepati janji? Apa akibat kalau kita tidak menepati janji? Boleh ditulis ya? Ibu beri waktu 5 menit, silahkan mulai mengerjakan. Ya, mereka takut mengatakan tidak, yaitu merasa bersalah, cemas, atau tidak enak hati. Tidak menolak permintaan dan tawaran dari orang lain. Nah, begitu katanya ya, salah satu penyebab dari tidak memenuhi janji teh. Caranya gimana, Neng? Cara biar ingat udah sama janji yang udah dibuat. Selalu utamakan untuk membuat janji yang memang kamu ingin dan mampu untuk ditepati. Nah, selalu utamakan untuk membuat janji supaya bisa ditepati. Begitu ya, membuat skala prioritas utama agenda apa yang akan dilakukan supaya tidak buat kegiatan lain di luar yang sudah dijanjikan. Kelompok 1, bagaimana? Penyebabnya? Penyebabnya terbiasa mengingkari janji. Sudah terbiasa mengingkari janji, Cina. Bagus tidak perbuatan seperti itu? Tidak. Nah, jadi dia itu hanya membuat janji hanya untuk meyakinkan orang kalau dia itu serius. Padahal udah ada niat untuk tidak menepati janji. Dari awal memang tidak akan menepati janji yang sudah dia buat. Caranya bagaimana, Fikri? Harus lebih tepat menepati janji. Harus lebih menepati janji. Kumaha caranya? Harus lebih tepat. Boleh dibantu Ika?
misal kita menjadikan di hari Sabtu, berarti hari Sabtu juga harus melewati janjinya. Nah, kalau bisa harus konsekuensi sama apa yang sudah dibuat. Kalau Sabtu ya Sabtu, pahetkeun Sabtu ya Sabtu gitu ya. Karena dan orang lain itu punya agenda yang memang sudah disusun dengan urutan yang sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Karena setiap orang punya agenda masing-masing dalam kegiatan keseharian. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah dari pemaparan dua tugas pertama sama tugas kedua, Ibu lihat dari jawabannya, kamu sudah dapat menangkap tentang makna dari memenuhi janji, baik dari segi alasan, kemudian cara mengatasi janji, kemudian mengidentifikasi pentingnya janji dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang beragama Islam. Tentu saja sudah diperintahkan oleh Allah untuk berkewajiban bertanggung jawab memenuhi janji. Nah, sekarang silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan tentang apa yang sudah kamu diskusikan pada pertemuan kali ini. Membacakan hasil kerja kamu tadi di buku catatan ke depan satu orang. Silakan, boleh dimulai dari kelompok 2. Yuk, kelompok 2 dibawa hasil kerjanya. Dibacakan aja nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini, yaitu yang saya rangkum bersama kelompok saya, yaitu untuk menepati janji harus lebih bertanggung jawab terhadap janji yang telah dibuat baik kepada manusia maupun kepada Allah. Mungkin yang itu saja yang lebih rincinya, karena masih banyak kesimpulannya. Itu aja. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan melengkapi dengan jawaban dari kelompok 1. Silakan. Hasil diskusi kamu mengenai materi memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibacakan. Silakan. Mau siapa? Mencoba melakukan perbaikan di masa yang akan datang supaya tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu. Betul ya? Betul. Terima kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 4, boleh perwakilannya ke depan. Yuk, Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi
Nah, supaya salah satu cara untuk menanggulangi meminimalisir ketidakmampuan kita untuk memenuhi janji adalah dengan mencatat, mengingat melalui smartphone di bagian reminder pengingat. Oke, terima kasih Kame. Terakhir dari kelompok 3, enggak. Saya mewakilkan kelompok 3 untuk mengatakan diskusi kami. Jadi saya utamakan membuat yang memang kami ingin dan mampu untuk dinikmati. Ya, jadi menurut kelompok 4 dari hasil kerja mereka berdiskusi supaya membuat skala prioritas utama ya. Jadi lebih mengutamakan, mengagendakan yang sudah kita buat di luar dari kegiatan yang sebelumnya kita sudah menepati janji yang sudah kita buat dengan orang terlebih dahulu. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih kelompok 3. Nah, itu dia tadi pemaparan dari hasil kerja diskusi kelompok kamu tentang materi memenuhi janji. Kamu membuat rangkuman dari berbagai macam pokok pembahasan dan mulai bagaimana mengidentifikasi penyebab dari tidak memenuhi janji, kemudian cara yang bisa dijadikan solusi untuk memenuhi janji bagaimana, kemudian pentingnya janji dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa membentuk karakter seseorang dipercaya atau tidak di masyarakat, mendapatkan penilaian yang seperti apa dilihat dari tingkah lakunya. Nah, tadi kan sudah dipaparkan ya mengenai cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi, meminimalisir dari hal-hal yang tidak menepati janji. Terakhir kita akan melakukan diskusi mengenai solusi yang paling efektif. Sebetulnya tadi sudah diangkat juga ke permukaan kalau kita harus yang pertama mencatat, gitu ya, mencatat supaya tidak lupa, kemudian membuat skala prioritas, kemudian apa lagi? Berkomunikasi lebih awal untuk membuat alternatif kalau di tengah jalan janjinya tidak bisa ditepati, bagaimana perencanaan plan B-nya, kemudian yang terakhir mengutamakan membuat janji yang memang sudah diagendakan lebih awal. Nah, refleksinya kita baca sama-sama refleksinya dari poin 1 sampai 4 ya. Poin 1 tadi refleksinya apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mencoba untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang dengan tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat. Mencoba untuk melakukan perbaikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian nomor 2-nya apa? Lebih bertanggung jawab terhadap janji yang telah dibuat baik kepada manusia maupun kepada Allah. Lebih bertanggung jawab terhadap janji yang sudah dibuat baik kepada manusia maupun kepada Allah. Lagi poin ketiga, Membuat skala prioritas sehingga janji yang telah dibuat diagendakan menjadi kegiatan utama. membuat skala prioritas sehingga janji yang diagendakan menjadi kegiatan yang utama. Terakhir, Mencatat dengan menggunakan smartphone pada bagian reminder atau memori. mencatat supaya nggak lupa dengan smartphone pada bagian reminder. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Kamu bisa mengakses lembar kerja peserta didik melalui Google Form yang sudah Ibu buat. Nanti Ibu share linknya di grup kelas, oke? Oke. Silakan dikerjakan, diisi dulu identitasnya, nama dan kelas. Kemudian, alhamdulillah sudah beres ya pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah
kita buat terhadap manusia maupun dengan Allah, karena kita yakin pembuktian kita sebagai makhluk itu ketika keimanan kita dipuji untuk memenuhi janji dari pengaplikasian terhadap hubungan antara manusia dengan Allah. Begitu ya, jadi bukti berimannya seseorang itu dilihat dari mampu tidaknya dia dalam memenuhi janji baik kepada manusia maupun kepada Allah. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, minggu depan kita akan belajar mengenai materi yang kedua, yaitu menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain. Minggu depan kita persiapan untuk mempelajari materi itu ya.